Loh di Papua bonusnya 1,5 miliar. 1,5 M. 1,5 miliar dapat. Luar juara biasa. Kediri. Kemarin Jawa Timur berapa? Sama satu orang atau sekat 250. 250. Yang di Papua ya. Heeh. Yang sekarang belum tahu. Kemarin di Papua 250. 250. Mudah-mudahan kita doakan naik lah. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Bapak Bambang Kapten Haribowo. Beliau adalah Ketua Pengprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Jatim. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita nggak ketemu kayaknya. Sangat lama. Pak Bambang Kapten ini panggilan karibnya. Iya. Ngomong-ngomong ini selamat ini. Terima Sudah kasih. membawa tim balap motor Jawa Timur di PON Aceh Sumut juara umum. Juara umum. Alhamdulillah. Berapa medalinya itu, Pak? 3 emas nyel. 3 emas nyel. Nyel, tanpa- Asli emas itu ya. Asli ya. Tanpa perak, tanpa perunggu. Ini apakah sudah sesuai dengan target? Target saya targetkan di KONI 2 emas. Cuma Alhamdulillah bisa dapat lebih dan juara umum. PON ini kan butuh persiapan. Ya, betul. Ada prapon ini dan lain-lain. Tapi kabarnya ini nggak enak kalau prapon ini. Sempet jual motor untuk biaya anak-anak ini. betul. Gimana ceritanya coba, Pak? Jadi memang anggaran dari KONI saat itu sangat minim sekali. Minim ya. Padahal kita ini olahraga bermotor yang membutuhkan biaya besar. Bensinnya larang ya. Bukan hanya bensin, beli motor. Beli motor juga ya ini. Prapon Yang mahal ini ya. Beli motor trail, beli motor yang untuk balap motor. Ya. Akhirnya kebetulan saya punya 4 motor yang bekasnya PON Papua. Itu dengan seizin KONI kita jual untuk biaya prapon. Wah, Alhamdulillah praponnya juga dapat 2 emas 1 perak. pengorbanan yang membawa hasil yang luar biasa. Sebentar, ngomong-ngomong ini mungkin sahabat Memorandum TV belum ada yang tahu mungkin. Ada berapa kelas sih di PON? Kalau untuk bermotor di PON ada 4 kelas grass track dan 4 kelas road race. 4 kelas road race. Jadi kelasnya adalah standar 150 cc perorangan, standar 150 cc bergu, modifikasi perorangan dan modifikasi bergu sama dengan balap motor. Jadi kelasnya sama, cc-nya sama, cuman beda motor. Jadi yang untuk tanah adalah trail, yang untuk road race motornya BBM X King. Jadi itu yang menentukan adalah IMI pusat karena memang motor disediakan oleh panitia. Oke. Jadi motor sama diundi. Jadi kita balapnya betul-betul membutuhkan skill pembalap yang sudah kita latih berbulan-bulan lamanya untuk menyesuaikan dengan motor standar tersebut. Nah ini kan melatih skill yang butuh keahlian. Sangat. Nah Pak Bambang ini kan juga dulu mantan pembalap ini kalau nggak salah ya. Insya Allah. Itu atlet itu memang kalau dilatih skill ya, secara skill itu memang itu atlet berbakat atau dari nol? Jadi memang mayoritas mereka berbakat. Berbakat, karena kan kita melatihnya semenjak usia dini. Usia dini itu kalau di balap motor mulai usia 6 sampai 11 tahun. 6 tahun sudah balapan motor. Motocross juga sama. Berapa cc kalau 6 tahun? Kalau yang motocross 50 cc. Oh 50 cc. Kalau yang di road race mini GP yang kecil-kecil itu. Oh mini GP. Ya, Ya, mini GP. Jadi memang dari segitu. Artinya kalau zaman sekarang orang tua sudah mengizinkan dan, memfasilitasi. Kalau zamanku dulu kan pamit balap itu pamitnya camping. Gak oleh ya? Boleh. Gak boleh dulu ya. Di balapan. Tapi Bahaya ya. masuk koran ini kau keliling. Aku juara. Tapi memang saat ini memang orang tua banyak yang mendukung anaknya. Sangat care untuk anak-anak yang hobi balap. Jadi banyak sekali sekarang orang-orang tua yang memang betul-betul mengarahkan anaknya untuk balap. Karena kalau otomotif tanpa orang tua susah pembiayaan. Karena kan memang olahraga mahal. Olahraga mahal ya. Motornya harus beli sendiri. Iya. Nah ini kan atlet motor kan bisa dibilang. Apa perlakunya sama dengan cabur lain? Harus jaga makanan atau seperti apa sebelum balapan? Kalau motor ini profesional. Profesional ya. Jadi mereka sudah punya klub masing-masing seperti sepak bola. Oke. Jadi mereka mengatur dirinya sendiri secara profesional agar supaya dalam setiap perlombaan di mewakili timnya itu
tetap bisa juara. Tapi setelah kita arahkan untuk ke PON, ya kita melatih mereka sesuai dengan harapan yang kita targetkan. Jadi memang fisik, teknik selalu kita. Untuk grass track pelatihnya bukan main-main, saya Joni Pranata. Mantan ini ya. Jadi betul-betul Saya dengar dulu mantan bukan hanya atlet. cross nasional ya. Pranata, Daniel Tangga saya jadikan pelatih grass track. Beliau itu sangat intens melatih dengan apa yang pernah menjadi pengalaman mereka, dan anak-anak dengan pelatih John itu sangat-sangat nurut, sangat seneng lah. Dalam latihan itu berapa jam intensitas waktunya? Kalau latihan kita, kalau yang di grass track seminggu minimal 3 hari, intens tiap hari. Jadi Selasa, Rabu, Kamis kita latihan, Sabtu Minggu biasa mereka balap dengan timnya. Terus selama kira-kira hamin 3 bulan itu kita intenskan seperti itu. Kalau untuk yang road race jatahnya 1 hari 200 lap. Nah, tadi sahabat Memorandum TV sudah kita mendengar penjelasan panjang lebar dari Pak Bambang Kapten, Ketua IMI Jawa Timur. Nah, ini yang lucu ini sirkuitnya khusus arek Surabaya. Kan Jawa Timur juga Surabaya. Apakah Surabaya bukan Jawa Timur? Apakah Surabaya bukan Indonesia? Tapi ya sampai hari ini, itu waktu itu mungkin Pak Erik minta ada IMI Surabaya supaya bisa sebagai jembatan. Menjadi jembatan. Tapi sampai hari ini ya setelah IMI Surabaya terbentuk, malah per jamnya 45.000 untuk latihan sirkuit, latihan per jam. Padahal itu kan biaya negara, biaya uang rakyat gitu loh. Kalau untuk cari uang jangan buat sirkuit lah, buat kos-kosan bisa ribuan kamar itu. Makanya ini kan istilahnya semi untuk latihan supaya nggak kebut-kebutan di jalan gitu kan. Harusnya diwadahi kan. Seharusnya dulu Bu Risma buat itu hanya untuk itu sebetulnya. Kita ngisi anak-anak yang tidak bisa balap, akhirnya berembuk dengan kita, dibuatlah sirkuit Gelora Bung Tomo. Berarti agak melenceng dari tujuan semula ini. Karena tidak punya ide untuk mengerjakan. Setelah 5 tahun ini tidak ada perkembangan sirkuit ini. Namanya tribun belum dibangun apa. Iya, betul. Padahal itu kan kalau nggak salah itu anggarannya multi years, tiap tahun keluar dari DPR. Tapi kemana gitu? Eman ya sebenarnya. Sangat sayang. Apalagi kalau itu dibuat parkir. Nah, ini yang rusak itu kan lain itu. Sangat sayang. Kalau hanya dibuat parkir, buat apa? Buat sirkuit. Nah, itu biaya tinggi loh mas. Eman. Sirkuit itu bawahnya cor dulu baru aspal. Makanya itu. Bukan aspalnya juga khusus ya. Iya, bukan jalan raya gitu loh. Dulu pernah saya komplain ke Pak Dahlan saat Perisbai dibuat parkir. Ke rumahnya beliau, tolong Mbak, jangan dibuat parkir. Iya, GPT belum bikin parkir, ya saya mohon untuk sirkuit jangan. Sampai ngadep loh, saking sayangnya dengan sirkuit itu bayangin. Memang harus ada apa istilahnya ya, care, bentuk kepedulian ya. Gitu loh. Ya mudah-mudahan segera ada solusi yang win-win solution lah istilahnya ya. Tapi kalau saya tak mungkin didengar karena dia maunya IMI Surabaya. Wah, repot. Ini. Padahal yang tanda tangan sirkuit gambarnya itu saya, IMI Jatim. supaya dikerjakan. Pak Bambang Kapten ini kan memang orang lama ya di IMI Jawa Timur, juga pengurus IMI Pusat. Betul. Ini sudah periode ketiga. Periode ketiga. Selama dipegang Pak Bambang ini kan banyak sekali kemajuan yang dihasilkan oleh IMI Jatim. Ada juga pembalap lulusan PON yang jadi pembalap MotoGP. Juara Asia juga ada. Gary Salim itu juara Asia. Terus Rossi yang sekarang sudah di Yamaha Asia juga. Jadi banyak anak-anak yang dari pelatihan saya untuk menuju PON itu sudah alhamdulillah jadi semua. Seharusnya kan banyak orang yang peduli ini. Sulit mas. Kalau bicara peduli itu ya saat menang surak itu aja. Saat susahnya itu tidak ada. Beda memang olahraga nggak favorit ini ya. Hobi lah memang kalau susah. Kalau nggak hobi biar uangnya banyak pun tidak akan keluar. Nah selama kepemimpinan Pak Bambang itu pembalap dari daerah mana dari Jawa Timur ini yang
skillnya mungkin di atas rata-rata atau seperti apa? Yang sudah berhasil Lumajang, ada Erosi, ada Chandra Tole, ada Fajar, sekarang lagi on fire semua. Terus dari Sampang ini Robi yang kemarin dapat medali emas. Terus dari Probolinggo Rasya. Justru Surabaya tidak ada pembalapnya. Justru Surabaya. Gary Salim sama Tommy Salim, dua saudara ini tok. Oh, yang lain belum. Nggak ada. Ayo rek arek Surabaya. Iya. Daripada kebut-kebutan di jalan. Ya, tapi kena 1 jam 45.000 mendal sudah. 1 jam 40.000 sewanya. Iya. Nah, sekarang kalau 5 jam di sirkuit berapa sudah? Iya ya, harusnya ya Kasihan. ada anu khusus untuk pembalap ini ya. Betul. Jadi Ya bayar parkirnya motor 50.000 gitu aja sebenarnya. kalau di Semarang satu motor 50.000, Nah, di Boyolali 35.000. ini baru masuk akal. Itu milik pemerintah semua dua ini. Nah. Kalau yang di Sentul memang 200.000 karena memang swasta. Iya, iya, Tapi sehari loh mas. Sehari. Iya. Yo sak tuwuke nek iku Soal enak. latihan jam-jaman. Ini yang repot. Mm-mm. Jadi memang stakeholdernya harus benar-benar peduli, pemerintah kota juga. Betul. Nah, mudah-mudahan lah ini. Untuk apa dibuat sirkuit ataupun stadion? Biaya besar ya toh. Apakah balik uangnya? Kan nggak mungkin toh mas. Ya enggak lah, itu hanya untuk mewadahi. Lah ya, fasum kan itu. Langsung sebetulnya. Betul. Jangan terlalu komersil lah. Nah, ini sahabat Memorandum TV menarik ini. Pemerintah Kota Surabaya istilahnya dalam tanda kutip kurang mewadahi. Karena untuk latihan pun harus jam-jaman. Jam-jaman. Sedangkan di daerah lain itu Per motor cukup per hari. per motor per hari, ada yang 50.000, 35. Nah, ini bagus. Iya. Supaya nggak gupuk kabeh istilahnya. Moro-moro sak jam durung dadane, durung nggak helme lah. Durung nyeting Persiapan itu kan butuh motor. waktu. Betul. Nah, ini setelah PON medali emas 3 sudah memenuhi bahkan melampaui target istilahnya. Terus setelah PON ini atlet-atlet balap ini mau dikemanakan? Ini yang harus menjadi PR besarnya KONI Jatim karena memang pembalap saya itu yang namanya Sidan yang 2 medali emas itu baru 18 tahun. 4 tahun lagi on fisik juga Iya, kan. betul. Kemampuan juga lebih pengalaman lebih banyak. Termasuk Murobil Sampang ini harapan saya KONI bisa mengikat mereka berdua ini. Karena provinsi lain akan berlomba-lomba untuk ngambil anak ini. Karena yang namanya Sidan ini 2 medali emas. Kelihatan sekali dan ke depan pasti lebih baik lagi karena dengan batas umur 25 tahun lawannya yang sekarang sudah lewat semua usianya. Anak ini baru 22 nanti ya. Baru 22. Lawannya tambah tidak ada. Nah, ini memang apa ya? Banyak kan pembalap Jawa Timur yang diambil Sangat banyak, ya, eh, oleh pihak provinsi lain. provinsi Dan lain. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. itu memang diperbolehkan ya. Ada aturannya di KONI, cuman kan kalau di IMI itu tidak terlalu ketat aturan ke KONI. Harus berapa tahun Harus KTP? 2 tahun oleh aturan KONI. Oh, 2 tahun. Dan perpindahan itu harus bayar 500 juta. Push. Itu aturannya KONI. Iya. Dan di IMI kan tidak seperti itu. Oke. Karena kita melihat anak ini punya kesempatan untuk berkembang dengan provinsi lain. Kalau kita nggak pakai kan kasihan juga kan gitu. Iya. Jadi artinya memang banyak sekali pembalap-pembalap kita baik motocross maupun road race yang diambil provinsi lain. Nah sekarang yang ada ini, yang sudah berhasil ini, harapan saya dikunci untuk di Jawa Timur. Tapi tetap saya berusaha untuk hati ke hati kepada mereka. Loh di Papua bonusnya 1,5 miliar. 1,5 M. 1,5 miliar dapat Luar latihan juara biasa. Kediri. Kemarin Jawa Timur berapa? Sama satu orang harus sekat 250. Yang 250. di Papua ya. Heeh. Yang sekarang belum tahu. Kemarin di Papua 250. 250. Mudah-mudahan kita doakan naik lah. 500 lah. Papua kan 1 M koma. Gubernur kita ini enggak hobi olahraga. Nah, ini kan sudah PJ. Jadi PJ-nya kita idik-idik. Kita kan supaya anak seneng lah. Nah, ini mengharumkan nama Jawa Timur, nggak mudah. Nggak Nah, mudah. pembalap-pembalap ini kan ini ya diambil dari klub ya. Kalau pemusatan latihan di KONI ya. Kalau kita tidak puslatda. Oh, bukan. Seperti sepak bola kan. Karena di klub masing-masing. Oh, latihan di klub masing-masing, Dan baru kalau kita mau dikumpulkan. dikumpulkan sendiri, latihan sendiri. Makanya kalau latihannya Selasa, Rabu, Kamis. Oke. Sabtu Minggu mereka balapan. IMI Jatim selama ini agendanya banyak balapan. Per tahun ada berapa? Per tahun kira-kira 100 event lah. 100 event.
Ya, seminggu ini ada 2-3 event tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu ya. Ya kan ada roda 2, roda 4, off-road, on-road. Oke. Kalau khusus motor ini paling dekat ini mana Paling eventnya? dekat motor ini November, tanggal 10 November itu ada. Pas ya? Ya, 10 November sama 15 November ada 2 event Di mana? di Gelora Bung Tomo. IMI Jatim. Bukan ya klub event. Oh, klub event. Oh, Ini kan tidak boleh bikin event, betul. karena regulator. Perlu tanda tangan IMI tapi ya. Ya, rekomendasi wajib. Rekomendasi wajib. Wajib. Oke. Nah, kalau nggak ada rekom polisi nggak ngasih izin keramaian. Paling tidak seperti yang pernah saya perbuat selama saya di IMI Jatim pernah menjadi juara nasional IMI 4 tahun berturut-turut 4 kali. 4 tahun. Berturut-turut. Khawatir gitu. Di bidang apa itu istilahnya? Ya IMI terbaik. Oh, IMI terbaik. Pembinaan atlet termasuk gitu ya. Semua. Jadi penilaian IMI pusat itu ada kriteria penilaian. Bisa IMI terbaik itu siapa kan gitu. Mulai tahun berapa kok bisa 4 kali berturut-turut? 2014 kayaknya. Sampai 2018. Ya. Setelah itu pandemi ya tetap 3 besar masuk terus lah. Oke. Tapi itu yang sejarah bisa berturut-turut 4 kali dan piala bergilirnya ini kita ambil. Paling maksimal 3 tahun harus ada trofi bergilir. Sekarang sudah nggak ada hilang. Diambil Jatim sudah hilang. Nah, Pak Bambang, keinginan IMI Jatim seperti apa untuk stakeholder balap motor ini kan kata Pak Bambang tadi hobi. Kalau nggak hobi lihat tok males, apalagi kerungu. Nah, keinginan Pak Bambang untuk stakeholder seperti apa ya? Ya paling tidak ada bantuan lah dari pemerintah, walaupun bukan pemerintah yang menyumbang, swasta yang ngajak BUMN untuk kita bergabung, minimal menghilangkan anak-anak balap liar. Betul. Itu yang paling penting. Sedangkan pihak Polri ngobrak sana, ngobrak sini, bulet aja kamu. Gitu. Kalau diobrak dibawa ke sirkuit kan beda. Nah, siapa tahu dari situ lahir atlet top ya. Memang dari situ awal mulanya anak-anak ini, dari situ semua. Sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin ada pesan khusus untuk para pembalap supaya tidak istilahnya lelah menekuni olahraga ini. Siapa tahu nanti bisa tembus MotoGP, kan belum ada pembalap Indonesia. Yang ada Moto2 ya. MotoGP kan paling tinggi kelasnya. Ya, monggo, Bang. Ya, terima kasih kepada seluruh pembalap motocross maupun road race di Jawa Timur. Harapan saya tetap berlatih, berusaha agar supaya bisa menjadi Mario Aji lagi. Untuk itu kalian harus tekun berlatih dan menjaga fisik yang prima. Terima kasih. Luar biasa. Sahabat Memora nanti demikian podcast kita kali ini bersama Pak Bambang Kapten Haribowo. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.